Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NIM H052334 dari kelas PGSDC angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan informasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Baik, pembahasan kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Yang pertama ada mempermudah pemahaman. Nah, ini membantu siswa untuk memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dicerna. Yang kedua ada meningkatkan perhatian. Membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan sehingga siswa lebih fokus. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan. Menjembatani keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Misalnya dengan video kita bisa melihat proses yang sangat cepat atau sangat lambat. Yang keempat, interaktif, yaitu mendorong siswa untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, efisiensi, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, memotivasi, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran, yang dimana fungsi ada beberapa, yaitu pertama ada fungsi atensi, yaitu menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu mempengaruhi emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu mempermudah pemahaman dan mengingat informasi. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang lemah dalam memahami materi melalui verbal atau teks. Nah, manfaat media pembelajaran juga ada beberapa, yaitu pertama, memperjelas penyajian pesan, yaitu informasi yang kompleks menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Contohnya, mempelajari sistem tata surya melalui simulasi. Yang ketiga, menghadirkan pengalaman nyata. Siswa bisa belajar melalui simulasi atau kunjungan virtual. Yang keempat, pembelajaran lebih individual, yaitu siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar, yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh dan pemilihan media pembelajaran, yang dimana contoh media pembelajaran ada yang pertama visual. Nah, visual itu gambar atau ilustrasi organ tubuh manusia untuk pelajaran biologi. Nah, itu contohnya. Ada juga grafik, yaitu grafik pertumbuhan ekonomi untuk pelajaran ekonomi. Dan ada juga video, yaitu video eksperimen sains, itu visual. Dan yang kedua ada audio. Nah, audio itu bisa berupa rekaman suara, musik tradisional untuk pelajaran seni budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, audio visual. Nah, audio visual ini bisa contohnya itu kayak film dokumenter, film tentang bencana alam, atau animasi-animasi proses fotosintesis, seperti itu ya. Yang keempat ada media cetak, yaitu contohnya buku teks, buku pelajaran matematika, buku pelajaran yang lain. Ada juga modul pelatihan keterampilan. Nah, selanjutnya ada lingkungan, contohnya itu kebun sekolah untuk pelajaran bertani,
ada museum untuk pelajaran sejarah. Nah, dan yang terakhir ada manusia, yaitu guru sebagai fasilitator dan sebagai sumber informasi, dan narasumber sebagai ahli di bidang tertentu. Nah, ada juga pemilihan media pembelajarannya. Nah, pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada beberapa faktor, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu media apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada karakteristik siswa, yaitu usia, tingkat pengetahuan, gaya belajar, dan lain-lain. Yang ketiga ketersediaan sumber daya, yaitu anggaran, peralatan, dan fasilitas. Yang keempat kesesuaian materi, apakah media tersebut sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kelima kemudahan penggunaan, apakah guru dan siswa mudah menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir efektivitas biaya, apakah media tersebut memberikan nilai yang sepadan dengan biayanya. Mungkin cukup. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.